Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sindiran keras begitu kan, sindiran telak oleh Anies Baswedan ya. Ini sindir Prabowo yang emosi ya di debat perdana ya. Anies mengatakan itu untung ya enggak ada meja di situ. Kalau ada bisa gebrak-gebrak begini begitu kan. Ya jelas mereka. Kalau sudah emosinya keluar ya bisa gebrak-gebrak di situ. Untunglah tidak ada ya meja di situ begitu. Walaupun berdiri kan suasananya akan tertantang di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keringat luar biasa dari seorang Prabowo begitu kan. Ketika Anies Baswedan menyindir ya bagaimana ya kalau tidak ada podiumnya di situ bisa digebrak-gebrak ya oleh Prabowo begitu. Sudah sering Pak Prabowo gebrak-gebrak seperti itu begitu kan. Ya wajar, ini bukan soal dari mantan ini mantan itu begitu. Tapi kalau kelakuannya adalah emosional ya bisa saja gebrak-gebrak di situ. Inilah sindiran keras oleh Anies Baswedan ya di situ. Telak mereka begitu. Ketika Anies Baswedan mengatakan ketika pendukung-pendukung atau lawan-lawan Anies Baswedan seperti pendukung-pendukung Pak Prabowo begitu sudah menyerang bagaimana Anies Baswedan terkait dengan oposisi, terkait dengan apa namanya Wakanda nomor in Indonesia Forever, di situ sudah banyak yang menyerang Anies Baswedan di situ begitu. Tapi pada akhirnya ya, Anies Baswedan sudah cukup mengerti sih sebenarnya. Dia mengkritik hanya soal debat itu. Untunglah tidak ada podium katanya ya. Haha, kalau meja ya, kalau ada meja wah digebrak lagi tuh meja sama Wowo. Kasihan juga ya, meja jadi korban. Jadi gimana begitu? Parah ini semakin kesini bicara Anies semakin kesana kayak angin katanya ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Politik sindir, politik tunjuk orang seperti kita yang sebenarnya. Politik fitnah, politik adu domba, politik cari kesalahan orang adalah politik yang jahat. Itu sebenarnya kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan, sindirannya hanya sindiran satu kata, dua kata, mereka kepanasan ya. Karena tahu ya Anies Baswedan bagaimana kelemahan-kelemahan dari Prabowo, pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ketika Anies Baswedan dikritik habis-habisan hari ini begitu setelah pasca debat ya, Anies Baswedan hanya mengatakan wah untunglah ya debat di perdana itu tidak ada podium. Kalau ada podium ya bisa saja digebrak-gebrak sini. Itu wah tambah kepanasan para pendukung-pendukung Prabowo begitu kan. Bisa jadi ya dikritik habis-habisan oleh mereka begitu. Jadi saya sejak awal mengatakan bahwa gimana ini si Prabowo begitu kan ya, toh pada hakikatnya begitu kan ya gebrak-gebrak meja terus begitu. Jadi kita tunggu saja begitu di debat lagi nanti begitu kan. Ini semakin seru begitu. Semakin menghibur, semakin tertarik di situ bagaimana debat-debat yang sebenarnya. Dan di debat perdana ya Anies Baswedan lebih unggul ya ketimbang dari ketimbang dari Prabowo begitu yang hanya mengandalkan emosi-emosi itu. Jadi kalau menjadi presiden ya emosian kan gimana begitu ya. Kita lihat saja bisa saja ditangkap begitu kan. Kalau emosi sana sini begitu maka Pak Prabowo itu seharusnya lebih kalem, lebih santai begitu kan ya. Jangan lalu kemudian kalah debat sindir sana sini, ya mending dijawab dengan santai aja begitu kan. Seharusnya begitu. Jadi lihat saja ketika Anies Baswedan bertanya kepada Pak Ganjar bertanya kepada Anies Baswedan, hanya menguatkan satu sama dengan sebuah gagasan, bukan sebuah ya yang kemudian hanya serang sana sini begitu kan. kan itu sudah jelas mereka begitu ketika ditanya Anies Baswedan masalah Anda tidak akan menjadi gubernur kalau demokrasi ini rusak. Ya kata-kata seperti itu kan tidak boleh diungkapkan oleh sebagai seorang capres begitu. Seolah-olah menunjukkan bahwa kesombongan dari Partai Gerindra untuk menunjukkan saya yang akan mendukung Anda untuk menjadi gubernur. Bukan seperti itu cara kita begitu kan. Ya ketika di Anies Baswedan disindir balik malah ya mereka mulai kepanasan begitu. Sindir Prabowo yang emosi debat di perdana, Anies mengatakan untung gak ada meja di situ ya. Kalau ada pasti digebrak-gebrak begitu. Lihat saja ini beritanya ini. Calon presiden ya nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang emosional ya saat debat perdana di Pilpres di 2024. Sindiran itu dilontarkan Anies saat berbicara di depan para ulama ya sejambi. Pada Kamis awalnya Anies menanyakan ya kepada para ulama yang hadir apakah menonton debat perdana capres. Satu sisi mengatakan kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak ya lihat capres kemarin ya, lihat debat kemarin. Nobar emang sepak bola ya, ujar Anies disertai senyum.
Capres dari Koalisi Perubahan ini pun ia bergoyot. Ia menyebutkan untung saat debat di KPU konsepnya tidak menggunakan meja. Candaannya tersebut diarahkan kepada Prabowo yang sempat beberapa kali emosi saat debat pertama Capres ya. Ini yang seharusnya kita tahan dari seorang Prabowo begitu kan ya. Bisa saja ya sindiran-sindiran itu benar-benar kenyataan. Sindiran-sindiran itu yang kemudian tidak tahan dan baperan ya. Mana mungkin orang akan memilih sekelas Prabowo begitu kan. Dikit-dikit marah ya, masyarakat akan enggan untuk memilih itu, lebih kalem, lebih santai begitu kan ya. Jadi pada kenyataannya sekarang kan sudah bisa melihat bagaimana ya nanti di debat di putaran kedua ya, debat di kedua begitu. Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 bertemu dengan ulama sejambi dalam agenda kampanye hari ke-17 yang diikuti ya inilai.com ya. Bahkan ya pertemuan itu menyerap aspirasi dan memberi dukungan kepada para pendidik. Anies menuturkan bahwa salah satu harapannya memberi dukungan kepada semua jenjang sekolah termasuk membantu keluhan ya dari guru-guru yang khususnya yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan itu salah satu rencana yang kita miliki. Kami banyak mendapatkan keluhan dari swasta tentang guru-guru yang sudah ya dikembangkan oleh perguruan swasta yang ketika mereka diangkat melalui program P3K. Kemudian mereka harus meninggalkan perguruan swasta dan pindah ke perguruan negeri, kata Anies Baswedan. Jadi ini gimana begitu kan ya? Dengan kritikan telak oleh Anies Baswedan, ya sekarang sudah mereka mulai agak memuncak begitu pendukung-pendukung Prabowo begitu. Seolah-olah ini ada kritikan besar lagi begitu. Tapi kita tunggu saja. Saya melihat bahwa memang bagus sih ya fakta di lapangan Anies Baswedan itu mengungkapkan kata-kata sangat bagus dengan realitas perkembangan dan dirasakan oleh masyarakat. Itulah poin penting begitu bagi Anies Baswedan. Mereka kena begitu ke dia tanpa mengatakan wah ini harus harus gebrak-gebrak sana sini, tidak begitu kan. Dengan kata-kata dengan kata-kata yang kemudian seolah-olah menyindir, mereka akan menjadi satu pendukung-pendukung mereka ya agak sudah sakit kepala begitu dengan sindiran Anies Baswedan. Ya kita lihat saja setelah debat yang minum susu ternyata Pak Prabowo begitu kan. Apakah hanya jualan susu sana sini begitu kan. Susu sehat, susu kuat. Jadi saya kira inilah yang menjadi perdebatan yang sangat luar biasa begitu. Saya yakin dan saya yakinnya apapun yang kita lakukan oleh sebagai putra terbaik bangsa, ya tujuannya satu, demi keadilan bangsa dan negara. Itu satu begitu. Yang kedua, yaitu adalah demi ya bagaimana rakyat Indonesia itu sejahtera, angka kemiskinan semakin turun di situ begitu kan ya. Saya kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.